Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Murida, perwakilan dari kelompok 2. Adapun dari anggotanya yaitu Intan Dwi Karunia, Imam Fadil Qurtubi, dan Lintar. Terima kasih atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dan terima kasih juga atas dosen PKN kita yaitu Pak Priyo. Terima kasih atas bimbingannya kepada kita agar kita senantiasa berpedoman kepada Pancasila. Kita dari Prodi S1 Manajemen dari kampus STIE Pemuda Surabaya ingin mempresentasikan tentang memahami urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang pertama, urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang kedua, alasan diperlukannya kajian Pancasila sebagai sistem filsafat. Dan yang ketiga, sumber-sumber tentang Pancasila sebagai filsafat. Urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. Manusia memerlukan filsafat dengan beberapa alasan. Yang pertama, manusia telah memperoleh kekuatan baru yang besar dalam sains dan teknologi untuk mengembangkan bermacam-macam teknik dan memperoleh ketentraman dan kenikmatan. Kedua, filsafat melalui kerjasama dengan disiplin ilmu lain memainkan peran yang sangat penting untuk membimbing manusia kepada keinginan-keinginan dan aspirasi mereka. Urgensi Pancasila sistem filsafat sebagai sistem filsafat atau filsafat Pancasila. Artinya refleksi filosofis mengenai Pancasila sebagai dasar negara. Sastra Prateja pernah menjelaskan makna filsafat Pancasila sebagai berikut. Pertama, agar dapat memberikan pertanggungjawaban rasional dan mendasar mengenai sila-sila dalam Pancasila sebagai prinsip-prinsip politik. Yang kedua, agar dapat dijabarkan lebih lanjut sehingga menjadi operasional dalam bidang-bidang yang menyangkut hidup bernegara. Ketiga, agar dapat membuka dialog dengan berbagai perspektif baru dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang keempat, agar dapat menjadi kerangka evaluasi terhadap segala kegiatan yang bersangkut paut dengan kehidupan bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat, serta memberikan perspektif pemecahan terhadap permasalahan nasional. Alasan diperlukannya kajian Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila merupakan pandangan hidup dan kepribadian bangsa yang nilai-nilainya bersifat nasional yang mendasari kebudayaan bangsa, maka nilai-nilai tersebut merupakan perwujudan dari aspirasi atau cita-cita hidup bangsa. Dengan Pancasila, perpecahan bangsa Indonesia akan mudah dihindari, karena pandangan Pancasila bertumpu pada pola hidup yang berdasarkan keseimbangan, keselarasan, dan keserasian, sehingga perbedaan apapun yang ada dapat dibina menjadi suatu pola kehidupan yang dinamis, penuh dengan keanekaragaman yang berada dalam satu keseragaman yang kokoh. Pancasila memberikan arah tentang hukum harus menciptakan keadaan negara yang lebih baik, dengan berlandaskan pada nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Dengan demikian, diharapkan warga negara dapat memahami dan melaksanakan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, dimulai dari kegiatan-kegiatan sederhana yang menggambarkan hadirnya nilai-nilai Pancasila tersebut dalam masyarakat. Nilai-nilainya hadir bukan hanya bagi mereka yang ada di pedesaan dengan keterbatasannya, melainkan juga orang-orang yang ada dalam pemerintahan yang notabene sebagai pemangku jabatan yang berwenang merumuskan kebijakan atas nama bersama. Hal tersebut sejalan dengan pokok pikiran keempat yang menuntut konsekuensi logis, yaitu Undang-Undang Dasar harus mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan lain-lain penyelenggara negara untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur. Sumber-sumber tentang Pancasila sebagai sistem filsafat ada 4, yaitu yang pertama sistem historis, yaitu pembahasan sila-sila Pancasila sebagai sistem filsafat dapat ditelusuri dalam sejarah masyarakat Indonesia. Yang kedua, sistem sumber sosiologis. Sistem sumber sosiologis Pancasila sebagai sistem filsafat dibagi dalam 2 kelompok. Kelompok pertama yaitu
masyarakat awam yang memahami Pancasila sebagai sistem filsafat yang terdapat dalam agama, adat istiadat, dan budaya sebagai berbagai suku bangsa di Indonesia. Menurut Notonegoro, Pancasila sebagai sistem filsafat merupakan satu kesatuan utuh yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Artinya, sila-sila Pancasila merupakan suatu kesatuan utuh yang saling terkait dalam berhubungan secara koheren. Notonegoro menggambarkan kesatuan dan hubungan sila-sila Pancasila itu dalam bentuk kesatuan dan hubungan hierarkis piramidal dan kesatuan hubungan yang saling mengisi atau saling mengkualifikasi. Yang ketiga, sumber politis. Sumber politis Pancasila sebagai sistem filsafat dapat diklasifikasikan ke dalam dua kelompok. Kelompok pertama meliputi wacana politis tentang Pancasila sebagai sistem filsafat pada sidang BPUPKI, sidang PPKI, dan kuliah umum Soekarno antara tahun 1958 dan 1959 tentang pembahasan sila-sila Pancasila secara filosofis. Yang keempat, sumber politis Pancasila sebagai sistem filsafat berlaku juga atas kesepakatan penggunaan simbol dalam kehidupan bernegara. Garuda Pancasila merupakan salah satu simbol dalam kehidupan bernegara dalam pasal 35 Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi sebagai berikut. Bendera negara Indonesia ialah sang merah putih. Pasal 36. Bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Pasal 36A. Lambang negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Pasal 36B. Lagu kebangsaan Indonesia ialah Indonesia Raya. Bendera merah putih, bahasa Indonesia, Garuda Pancasila, dan lagu Indonesia Raya semuanya merupakan simbol dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Sekian presentasi dari kelompok 2. Semoga kita bisa mempraktekkan di kehidupan sehari-hari. Kita buktikan bahwa kita mahasiswi atau mahasiswa dari STI Pemuda bisa memberikan contoh yang baik untuk masyarakat dan selalu berpedoman dengan Pancasila. Terima kasih untuk presentasinya. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.